apa? Katanya mau nanya. Nanya apa? Bagaimana pendapat Abi tentang masalah dukhan 15 Ramadan ini? Masalah dukhan 15 Ramadan. Ya, oke. Coba saya jawab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menindaklanjuti pertanyaannya Noval tadi. Jadi begini, dukhan itu sendiri artinya kan awan hitam yang tebal ya. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat surah Ad-Dukhan. Ya, di ayat yang ke-10 itu fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Jadi fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Nanti akan datang suatu ketika tatkala dukhan atau awan tebal itu nanti menyelimuti. Bidukhanin mubin. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Manusia semuanya takut, mengira bakal turun azab yang pedih. Jadi itu surah Dukhan ayat yang ke-10 dan 11. Lalu bagaimana pendapatnya nih? Tatkala ada pendapat daripada satu ulama, satu ustadz yang mengatakan bahwasanya Dukhan bakal terjadi ini di tanggal 15 Ramadan di hari Jumatnya hari ini. Waduh. Kejadian seperti ini pastinya akan terus berulang di periode-periode yang sama. Maksudnya pasti ada yang akan bertanya, kalau kita coba telusuri pelan-pelan bagaimana hikayat daripada Nabi Muhammad SAW tatkala hadis Jibril yang akhirnya mutawatir ini. Hadis mutawatir itu disaksikan oleh banyak orang. Kalau seandainya nih Noval tanya sama saya sendiri, ini namanya hadis ahad. Kedudukan hadis ahad dengan hadis mutawatir sangat jauh berbeda, jomplang sekali, walaupun sama-sama sahih ya. Kenapa? Sebab karena hanya Noval yang menyaksikan itu hadis ahad. Tapi tatkala hadis ini menjadi mutawatir, maka disaksikan oleh orang banyak. Begitu pula tatkala Jibril menanyakan perihal 3 perkara. Perkara yang pertama ialah masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan. Nah, yang keempat setelah yang ketiga hal yang paling fundamental di dalam kehidupan itu yang ditanyakan oleh Jibril ialah mata sa'ah ya Rasulullah. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Nah, ini anak-anak pesantren sudah hafal nih harusnya nih. Ya kan? Lalu tatkala ditanya kapan itu hari kiamat itu ya Rasulullah, Nabi Muhammad menjawab, ammal mas'ul anha minas sa'il, anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya sama yang menanya kurang lebih sama aja, nggak tahu. Jawaban Nabi itu simpel aja. Al mas'ul biha ay anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya sama yang menanya sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Lalu dilanjutkan lagi oleh siapa? Oleh Sayyidina Jibril yang menyerupai daripada seorang pemuda yang gagah, yang ganteng, pakai jubah putih luar biasa, rambutnya terurai hitam luar biasa. Dijawab lagi oleh Jibril, wa ma'ammaratiha. Apa kira-kira tanda-tandanya? Kasih tahu kami. Dijelaskanlah oleh Nabi Muhammad, antalidal amatu rabbataha, akan melahirkan budak sahaya tuan-tuannya. Antalidal amatu rabbataha, bebinian budak akan melahirkan tuannya. Ini kalau di dalam penjelasan Imam Nawawi di kitab Arba'in Nawawi, ujar Sidin bahwasanya anak lawan kuitan wani berataan. Wani-wani seberataan. Ini seakan-akan nang kuitan ini jadi budak melahirkan anak seorang. Tuh apa? Dia seakan-akan begitu. Itu ciri-ciri hari kiamat. Hari ini udah ada belum? Ada. Ya. Ada banyak belum? Banyak. Mungkin di sana. Jauh, ya kan? Di RT berapa gitu. Jauhnya. Terus yang kedua, apalagi kira-kira ciri-ciri hari kiamat, katanya Jibril di pertanyaan itu. Lalu dijawab lagi oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad dalam hadis itu, ujar Sidin, antarul hufatar ura, kalian akan melihat daripada orang-orang yang bertelanjang dada dan tidak memakai alas kaki. Mereka yatatawaluna al-bunyan, mereka meninggikan daripada bangunan-bangunan. Yatatawaluna bil bunyan, mereka meninggikan bangunan-bangunan. Yang dimaksud itu apa?
mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, sedangkan mereka itu adalah orang yang kada pakai baju, adalah orang yang kada pakai sandal, sepatu, kada pakai alas kaki. Maksudnya mereka itu pula dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka itu pun ialah hanya pengembala kambing saja. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad kembali, itulah ciri daripada hari kiamat. Kalau kita perjelas lagi, maksud daripada orang yang bertelanjang dada dan bertelanjang kaki itu siapa? Yang ra'yul ghanam atau mengembala kambing itu siapa? Itu orang-orang bangsa Jazirah Arab sekarang. Mereka kan Qatar, Kuwait, habis itu apa lagi, Abu Dhabi, apa lagi kota-kota yang terkenal maksudnya apa? Yang kaya rayanya, Oman, Dubai ya. Itu kan dulu sebelum dapat kilang minyak, mereka tuh nggak punya apa-apa. Sumber daya mereka itu tuh luar biasa hancur, nggak punya apa-apa. Kerjanya cuma cari rumput, kerjanya cuma cari makan untuk kambing, meres susu, itu aja nggak punya apa-apa. Hari ini Allah berikan luar biasa. Mereka berlomba-lomba bikin bangunan tinggi. Sudah keluar ciri-cirinya? Sudah. Dua ciri ini sudah dijelaskan. Dan dua-duanya sudah keluar. Tapi apakah harus hari ini? Jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Boleh semua orang berspekulasi, tapi tidak boleh kita menyebutkan itu adalah hal yang pasti. Sudah bisa dipahami? Apa sudah bisa paham? Oke, lanjutnya. Tatkala satu khutbah, jadi ada berkah nih. Jadi orang Bungul itu wajar, harus malah. Jadi ada berkah di kebungulan. Cuman bahasa guru ulun itu hari. Ada berkah di kebungulan. Ada berkah di kebodohan. Berkahnya apa? Tatkala Nabi Muhammad sedang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tatkala ujar Nabi Muhammad, karena hari itu yafirrul mar'u min akhihi, semua orang tuh berjauhan. Mar'u min akhihi, ding sanak kada heran-heran lagi ding sanak. Wa ummihi wa abih, nang kita sayang lawan mama lawan abah, nang kuitan sayang lawan anak tuh kada heran-heran lagi sudah. Ulun tatkala menjelaskan ini lawan anak nang nomor 2 menangis inya. Kenapa ya kada sayang kalana lawan dede akilan? Itulah nak yang akan terjadi tatkala hari kiamat. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ujar nang kakawanan sarantang saruntung, kakawanan BSP pelehari no. Persahabatan bagi kepompong. Mana kan hari kiamat bukahan sorang-sorang Haji Alpi kesenang gas mana pakai X-Max padahal sasah bana sudah hari kiamat tak awal lagi soalnya buka KTHR situ digulung umbaknya benar nih. Lalu dahsyat itu luar biasa, menangis Nabi Muhammad, sahabat semuanya menangis. Semua orang sya'nu yughni, semua orang itu tuh memikirkan dirinya masing-masing. Lalu tiba-tiba berdiri seorang badui. Pian, ujar si Bungul saya. Orang mulai kampung datang. Ini seperti itu himung modelnya kita tuh, model menang-menang aja kisah. Kisah wujud di hendak gua datang. Si Timur pas berkisah anak itu juga tuh zaman bahari belum ada lagi WhatsApp, belum ada lagi Instagram, belum ada Facebook. Kisah kabar Nabi Muhammad ini rame benar. Kisah kabar Nabi Muhammad ini bagus benar. Datang orang Arab Badui ini mencari, pas tetamu duduk di majelis berkisah sidin tentang hari kiamat. Sahabat menangisan dengan dahsyatnya hari kiamat itu tuh. Badui ini ngangang, Nabi ini aneh deh. Mun bahasa kita itulah, mun ulun guru bahari menjelaskan gitu. Nabi ini aneh deh. Mengisahkan dahsyatnya kiamat, cuman kalau bapak dapat bila takut bilang kawan. Berdiri langsung. Oh Nabi, apabila juga garang kiamatnya tuh. Berkah orang semua. Siapa kira-kira kada heran? Yang pertama tidak diherani. Kada diherani oleh Nabi Muhammad. Betakun mau menyaring, apabila Nabi kiamatnya? Dalam bahasa Arab jelaskan, mata sa'ah ya Rasulullah. Apabila garang hari kiamatnya? Lalu dijawab. Itu sudah dengan jengkelnya Sayyidina Umar, hendak bunuh aja sudah, memberi mual benar. Kada beadab lalu. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad menjawab di tengah khutbahnya, "Wa masta'adat sa'ah." Apa yang sudah ikam siapkan untuk hari kiamat? Pertanyaan ini pun harusnya bisa mewakili. Kalau hari ini juga kiamat, apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat?
Dosa tumpur apabila kiamat sughra pasti akan menghampiri kita. Apa itu? Kematian. Barataan pasti mati. Kada harus tuha, bisa jadi kada harus garing. Bisa jadi memang kebiasaan orang nang tuha tu nang badahulu mati. Cuman bisa jadi na anum tu nang tadu dia tahu kita. Yang lupa? Tambah lagi nyoba. Ini coba lihat. Tatkala kita mendedikasikan ilmu, kita harus sandarkan ilmunya kepada Allah dan Rasul. Lalu jawaban Nabi seperti apa? Masta'adatta lis-sa'ah. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Apa jawabannya? Jawaban si Arab Badu ini? Salaitul mafruḍah wa sumtu ramadhana wa lam azid minhu syai'an. Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Apa jawaban Badu tadi? Ulun ini sembahyang nang wajib aja nang fardu aja. Ulun puasa bulan Ramadan wajib pakan kada suah nang puasa Senin Kamis, puasa nang Daud apa macam dah suah. Zakat kada wajib. Kalau kada mampu. Habis itu walam azid minhu syai'a. Ulun kada nambahi sedikit pun daripada nang itu. Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Cuman ulun ni himung benar lon pian. Ulun ni cinta benar lon pian ni. Apa jawaban Nabi Muhammad yang akhirnya mengolah semuanya serentak menjadi syahdu hari itu, menjadi senang hari itu? Jawaban Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, sallallahu alaihi wasallam. Maka modal utama kesan kita umat akhir zaman kada usah banyak-banyak, cinta lo Nabi juga. Amalan kada banyak sudah. Maksiat makin sudah kada terbuka, terbuka seorang apa ngarannya asal diisi jakota iyalah apa. Terbuka Facebook kisahnya hendak membuka ada tali nomor nang di dedayan biasanya beandak. Terbuka maka itu pang sudah keadaan hidup kita. Makanya banyaki sholawat, banyaki daripada istighfar, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni daripada dosa kita. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab kembali.